Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Kuskupan Bandung. Sobat Komsos, kita ketemu lagi. Kali ini tetap bersama Pastor Postinus. Halo Pastor. Ya, selamat datang Pastor. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. 2 kali. Ya, hari ini kita akan bicara soal pembaptisan nih, Pastor. Ya. Jadi kita mengenalkan ada baptis bayi dan baptis dewasa. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan baptis bayi itu dan apakah itu memang perlu sejak bayi sudah dibaptis? Ya, sebenarnya baptis bayi itu kalau kita lihat secara usia itu ya, mulai dari 0 sampai sebelum 7 tahun. Sebelum 7 tahun. Mengapa? Karena sebelum 7 tahun itu dalam hukum gereja, Kanon 97 paragraf kedua, itu dianggap sebagai belum menggunakan akal budi dengan cukup itu ya. Sedangkan baptis dewasa itu sebenarnya kalau menurut hukum gereja itu mulai usia genap 7 tahun sampai seterusnya. Itu sebenarnya. Oh, jadi 7 tahun itu udah dikategorikan dewasa. Ya? Dewasa. Hanya memang kita di Indonesia itu seringkali itu 9 tahun, bahkan ada yang 14 tahun. Padahal dalam hukum gereja, mereka yang sudah 14 tahun itu sudah berhak sebenarnya untuk menerima sakramen krisma harusnya. Oh iya, itu, betul. Kan udah terlambat ya harusnya. Ya? Harusnya itu pasti. Iya. Nah, kenapa harus dari bayi sudah dibaptis? Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, itu sangat luar biasa ajaran kita ini. Pertama, kalau kita berpikir ya, di dalam tradisi awal gereja, misalnya seperti Tertullianus itu ya, lalu Agustinus mengatakan bahwa kita ini kan bayi itu berasal dari Allah, maka harus juga dibawa kepada Allah kembali gitu ya, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Maka di dalam kanon 849 dikatakan bahwa rahmat ya yang kita terima di dalam baptisan itu, bahwa kita itu dijadikan sebagai anak-anak Allah, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, putra putri Allah. Kan bagus sekali ini, kan luar biasa. Dan ada lagi yang lebih penting, baptisan ini menjadi pintu bagi sakramen-sakramen yang lain. Ya, artinya sakramen Ekaristi, ya, sakramen penguatan dan seterusnya, sakramen tobat. Lalu sakramen pengurapan orang sakit. Nah, coba dibayangkan kalau sebenarnya bayi itu belum dibaptis, tetapi suatu saat itu menderita sakit misalnya, dia terhambat untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit karena belum pernah dibaptis itu ya. Jadi sebenarnya ini yang perlu dipikirkan juga oleh orang tua. Mestinya menghantar bayinya untuk dibaptis dalam gereja Katolik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua begini, kalau kita berpikir itu ya, iman itu kan sangat penting ya. Iya. Lebih penting daripada yang lain. Mengapa? Karena berguna bagi keselamatan jiwa kita, kan begitu. Nah, mestinya yang penting ini diwariskanlah kepada anak. Karena anak itu kan belum bisa memilih sesuatu, belum bisa berpikir. Maka orang tualah yang mewariskan yang penting ini kepada anaknya. Jadi itu positif sebenarnya. Bahkan kalau saya memberi ilustrasi, mengapa harus ada baptis bayi itu, ilustrasi sederhana. Tak usah kita berbicara mengenai teologi dulu. Tapi ini seperti begini. Kalau badan kita ini kita ambil 2 jenis misalnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kalau misalnya kebutuhan jasmani itu tidak lengkap atau tidak baik sejak bayi, maka pasti kita tidak bertumbuh dengan baik dong. Iya, betul. Pasti mungkin secara intelektual menjadi kurang mampu berpikir gitu ya, terbelakang gitu ya. Betul. Lalu juga postur tubuh mungkin juga jadi mengecil gitu ya. Mengapa? Karena asupan gizi jasmaninya kurang. Begitu juga asupan gizi rohani perlu diberi sejak kecil. Supaya rohaninya itu memiliki kebutuhan asupan gizi yang baik. Betul. Sehingga anak itu nanti bisa bertumbuh dengan baik juga. Apalagi kan secara psikologi itu ya. Nanti mereka yang belajar psikologi juga,
usia 0 sampai 7 tahun ini masa pembentukan yang krusial, Iya. yang penting Betul. itu. Mm-mm. Nah, kalau seandainya di masa 0 sampai 7 tahun ini tidak diberikan asupan gizi rohaninya, Heeh. bagaimana anak ini bisa berkembang di dalam iman? Iya. Padahal di dalam Lumen Gentium dikatakan bahwa orang tua sebagai pewarta Injil kepada anak-anak. Ya, wartakanlah Injil itu Iya. melalui pintu, yaitu baptis. Nah, itu Pak Steve. Itu sebenarnya. Ya. Iya, nah ini di luaran juga Pastor banyak Hmm. yang mengatakan begini. Hmm. Ini tentang hak asasi manusia. Jadi Ya. manusia itu diberi hak dan kebebasan Hmm. untuk memilih keyakinan yang akan dianutnya, Ya. agama yang akan dianutnya. Hmm. Nah, kalau dibaptis secara bayi, artinya kan orang tua memaksakan supaya si bayi itu jadi Katolik gitu. Hmm. Ini kan pelanggaran hak asasi manusia katanya seperti itu. Nah, gimana nih Pastor? Nah, memang ini Pak Stevia, saya ingat satu dokumen itu ya, yang dikeluarkan oleh Komisi Teologi Internasional. Sebenarnya sudah dibahas sejak 2005, tetapi akhirnya diputuskan pada tahun 2006. Dan akhirnya dokumen ini yang berbicara mengenai baptisan bayi dan mereka yang meninggal belum dibaptis sejak bayi itu ya, disetujui oleh Paus Benediktus ke-16 yang baru meninggal itu ya, dikubur kemarin ya, hari Kamis yang lalu. Nah, di dalam dokumen itu dikatakan begini, ini keprihatinan ya. Sekarang semakin banyak orang tua yang tidak membaptiskan anak-anaknya sejak bayi. Dan banyak dari anak-anak itu akhirnya meninggal pada saat bayi. Ini sebenarnya dipengaruhi oleh cara berpikir relativisme agama. Yang seperti tadi. Nah, ini kan saya membiarkan anak saya biar dia dewasa dulu pilih agama apa. Nah, kalau kita berpikir sebagai orang beriman, apa sih yang disebut dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia sebagai orang yang tidak beriman, atau hak asasi manusia sebagai orang yang beriman? Kalau hak asasi orang yang sebagai orang beriman, maka mestinya merasa bersalah dong, atau melalaikan tanggung jawab ketika tidak mewariskan hal yang baik kepada anak. Sama saja, misalnya kalau seandainya iman itu penting, lalu juga pakaian itu penting, nah mengapa memilihkan pakaian yang baik kepada anak gitu ya? Betul. Sementara mengabaikan iman. Masa sih ini lebih penting akhirnya pakaian itu ya, lalu mengabaikan iman itu, sama saja itu. Nah, makanya ini sangat menarik. Saya ingat satu pendapat dari Santo Thomas Aquinas. Dia mengatakan begini, anak-anak itu kan tidak bisa memilih. Iya, betul. Tidak bisa memilih iman apa yang dia terima. Tetapi anak itu membutuhkan keselamatan kan? Iya, betul. Nah, bagi kita orang Katolik, penebus atau penyelamat satu-satunya adalah Kristus. Maka setiap dari kita membutuhkan Kristus. Ya. Dan itu ada dasarnya di dalam kitab suci kan? Coba nanti kita bisa membaca misalnya di dalam Yohanes bab 14 ayat 6. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kan dia penyelamat satu-satunya. Berarti kita butuh dong. Nah, betul. Pintunya apa? Baptisan. Jadi justru baptisan ini menjadikan kita serupa dengan Kristus dan ambil bagian di dalam rahmat penebusan yang diberikan oleh Kristus. Nah, itu. Maka Santo Thomas Aquinas mengatakan, ya mestinya anak-anak ini karena tidak memiliki kemampuan untuk memilih, maka diberikan itu oleh orang tua. Dan mereka memiliki kemampuan, bayi-bayi itu sebagai putra dan putri dari Allah sendiri. Nah, ini yang sangat penting itu ya. Iya, betul. Ya, seperti tadi Pastor bilang kan, bahwa kalau kita aja baju aja kita mencarikan baju yang terbaik kan. Untuk bayi itu kan pasti yang hangat, yang nyaman, yang aman dan sebagainya. Ya, kalau kita ilustrasikan misalnya seorang bayi itu juga kan untuk tumbuh kembang, untuk hidup harus dikasih makan, harus dikasih susu. Apakah kita selalu meminta juga bayi ini memilih kan? Iya kan, enggak. Iya kan? Enggak juga. Kamu mau makan apa? Iya.
pengen bubur gitu misalnya kan nggak mungkin gitu. Apa yang diberikan orang tua itu kan sama aja dengan memaksakan. Kamu makan yang saya berikan karena itu yang terbaik. Ya, saya kira juga demikian kan dengan pembaptisan juga bahwa bahkan ini juga kalau misalnya nanti anak itu bertumbuh, ya lalu misalnya masuk usia TK atau playgroup lah, nggak mungkin juga anak itu memilih kok. Pasti yang memilihkan playgroup yang mana pasti orang tua kan. Sekolah aja kan nggak ditanya kan ditanya, kamu maunya di mana? Oh, anak itu nggak tahu. Itu. Jadi banyak hal justru yang kontraproduktif kontradiksi itu kalau seandainya mengikuti cara berpikir itu. Betul. Itu pasti. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai pembaptisan bayi ini, nah itu sebetulnya betul-betul ini adalah kehendak dari orang tua kan, Pastor? Nah, kalau melihat baptis bayi, kita harus merujuk satu kanon misalnya. Kanonnya misalnya 2 kanon lah ya, 867 dan 868. Di dalam 867 dikatakan bahwa pada minggu-minggu awal mestinya bayi ini dibaptiskan, dibawa ke gereja di hadapan pastor dan untuk dibaptiskan, dijadikan sebagai putra dan putri Allah itu ya. Tetapi di dalam kanon 868 dikatakan begini, supaya baptisan itu licit, berarti pantas, bukan sah, harus disetujui oleh orang tua atau salah satu dari orang tua. Dengan kata lain sebenarnya tidak harus dua-duanya menyetujui, tapi bisa hanya salah satu. Salah satu juga cukup itu dari orang tua itu ya. Maka kalau seandainya ada orang tua yang memohon anaknya ini mau dibaptis atau bayinya dibaptis, yang harus dilihat karena di dalam paragraf kedua dari kanon 868 itu dikatakan bahwa harus dipastikan juga bahwa nanti bayi itu dididik secara Katolik. Ini yang dipastikan. Maka sebelum bayi ini dibaptis juga, maka dilihat bagaimana perkawinan orang tua. Apakah sudah baik? Kalau belum baik, ya dibantu itu ya. Bukan dihambat. Karena dibantu itu ya. Jadi sekali lagi tidak boleh dihambat baptisan bayi itu sendiri itu ya. Hanya karena belum beres misalnya perkawinan orang tua. Kan begitu ya itu. Tapi nanti pastor mendampingi orang tua itu supaya perkawinan mereka itu bisa diperbaiki itu ya, atau dikonvalidasi atau disahkan itu secara Katolik kan begitu. Jadi itu. Ya ini untuk keluarga yang memang menikah tapi tidak jelas ya Pastor ya, kalau yang seperti itu. Atau misalnya mereka dari luar negeri lalu menikah secara sipil di sana lalu lupa kan? Betul. Ketika kembali itu ketika kembali ya. Atau misalnya di daerah-daerah tertentu hanya menikah secara adat misalnya. Ya kan? Atau dulu pernah poligami, lalu istri kedua misalnya hanya menikah siri misalnya. Lalu meninggallah istri yang pertama. Lalu lupa juga untuk konvalidasi misalnya. Kan kadang-kadang seperti begitu. Maka perlu dibantu mereka itu. Karena umat belum tentu juga mengerti bagaimana proses yang harus mereka tempuh untuk memperbaiki perkawinan. Nah itu. Nah kadang-kala gini Pastor, ini misalnya perkawinan beda agama nih. Misalnya si ibu Katolik memang tapi ayahnya non Katolik. Nah terus si ibu ingin membaptis si anaknya, tapi ditentang oleh si ayah nih, karena dianggap dia belum tentu akan jadi Katolik, siapa tahu ikut agama aku. Nah gimana Pastor kalau seperti itu? Nah makanya di dalam gereja Katolik itu kalau terjadi perkawinan campur dan juga perkawinan biasa, Katolik dan Katolik, atau Katolik dengan Islam atau Katolik dengan Protestan, maka tetap ada yang namanya persiapan perkawinan, ya kursus persiapan perkawinan. Mengapa? Karena misalnya kalau terjadi perkawinan campur beda agama atau beda gereja, maka kepada mereka itu sejak awal di dalam persiapan itu sudah disadarkan harus memenuhi kanon 1125. Apa itu? Pihak Katolik berjanji di hadapan Allah, nanti juga ditandatangani itu ya, bahwa dia berjuang sekuat tenaga untuk tidak meninggalkan iman Katolik. Itu. Yang kedua, bahwa nanti kalau anak lahir, maka semuanya dibaptis dan dididik secara Katolik. Janji ini diberitahu kepada yang bukan Katolik. Artinya apa?
sebelum menikah mestinya sudah ada kesepakatan mengenai ini. Iya. Sudah ada pembicaraan mengenai ini gitu ya. Jadi bukan nanti setelah menikah, Ya, setelah punya anak baru setelah punya ribut. anak baru ribut itu ya. Maka juga gereja perlu membantu calon pasangan suami istri yang akan menikah campur ini, beda agama atau beda gereja. Lalu yang keempat adalah keduanya diajari mengenai tujuan perkawinan dan hal-hal yang esensial hakiki mengenai perkawinan. Jadi segala macam ajaran mengenai perkawinan itu diberitahu kepada mereka. Ya, jadi itu positif sebenarnya. Jadi mestinya tidak ribut lagi ketika anak itu lahir gitu ya. Tapi begini, saya masih ingat karena Katekismus Gereja Katolik itu pernah mengatakan begini di dalam nomor 1634, harus disadari oleh kita ya, oleh umat Kristen Katolik, bahwa perbedaan gereja atau perbedaan agama itu justru juga membuat masa depan mereka yang akan menikah campur itu juga nanti akan mengalami kesulitan. Karena perbedaan pendapat, perbedaan iman, dan perjalanan masih jauh. Bisa di tengah-tengah jalan yang bukan Katolik mengatakan, iman saya begini, kenapa betul. saya harus ikut kamu? Betul. Sebagian dong anak saya. Dengan kata lain itu juga harus dipertimbangkan. Maka teman-teman yang sedang berpacaran, beda agama atau beda gereja, ini dipikirkan, dibicarakan bersama-sama juga, diantisipasilah. Agama jangan dijadikan sumber konflik, tapi dijadikan sebagai sumber kebijaksanaan. Kadang-kadang kan di awalnya ketika mau nikahnya oke aja, oke saja itu ya. Tapi begitu prakteknya jadi masalah. Tapi kalau sampai tetap ini mentok, sebetulnya ini bisa bilang ke gereja kan, berarti kan untuk dibantu kan supaya si anaknya tetap bisa dibaptis ya. Nah, sebenarnya begini. Maka kalau seandainya paroki dan keuskupan akhirnya memberikan izin kepada mereka yang nikah campur beda gereja dan dispensasi kepada mereka yang akan menikah beda agama, maka harus disadari loh oleh pastor paroki. Dan jadi catatannya pastor paroki, pastor vikaris paroki, ordinasi wilayah berarti uskup, vikaris jenderal dan vikaris episkopal. Ini perlu mempertimbangkan ini itu ya. Kanon 1128 dikatakan di sana bahwa hendaknya ordinaris wilayah dan gembala jiwa itu pastor itu ya, gembala jiwa mengusahakan supaya kebutuhan rohani mereka yang menikah campur beda agama atau beda gereja ya, pihak Katolik ini tidak berkekurangan kebutuhan rohaninya, dan anak-anak yang lahir juga tidak berkekurangan kebutuhan rohani mereka. Nah, ini yang sangat penting. Maka harus ada pendampingan. Nah, tentu saja ya, ini kan ada komisi keluarga kalau di keuskupan. Nah, ini juga harus menjadi sasaran dan perhatian juga. Nah, kalau di tingkat paroki ada seksi keluarga misalnya, juga harus memperhatikan mereka ini. Itu. Nah, itu Pak Stef. Ya, pokoknya yang penting tidak menyerah ya. Tidak menyerah. Tetap berusaha aja ya. Nanti akan dibantu juga di situ. Nah, kemudian kita bicara mengenai masalah baptis dewasa. Tadi Pastor bilang batasan usianya 7 ya. 7 tahun itu minimal ya berarti. Nah, untuk yang mau baptis dewasa ini kira-kira tahapannya apa nih Pastor? Apa sama dengan bayi langsung bisa? Itu kan beda kan pasti kan? Nah, kalau baptisan dewasa, maka kanon yang perlu kita ingat adalah kanon 852. Dikatakan di sana bahwa mereka yang dibaptis dewasa harus sudah bisa menggunakan akal budinya, gitu ya. Lalu kan kita bertanya, lalu usia berapa sih yang bisa menggunakan akal budi? Maka kita rujuk kanon 97 paragraf kedua, 7 tahun itu. Jadi genap 7 tahun itulah yang sui kompos, ya, bisa bertanggung jawab pada tindakannya. Itu ya, bisa mempertanggungjawabkan dan bisa menggunakan akal budi pada usia 7 tahun itu. Tetapi ada yang sangat penting, ini ya, yang sangat penting itu adalah kanon 865. Apa yang dikatakan di sana? Yang bersangkutan mesti menyatakan kehendaknya. Ya, bahwa dia mau dibaptis dalam gereja Katolik. Nah, ketika dia mau menyatakan itu ya di hadapan pastor, maka perlu dia mengikuti tahap-tahap berikutnya. Ada yang disebut dengan prakatekumenat. Ya, nanti prakatekumenat itu diakhiri dengan
pengolesan di dalam perayaan Ekaristi mengenai minyak katekumenat. Ya itu jadi karena dia akan ikut katekumenat. Nah, setelah prakatekumenat itu maka dia mengikuti yang namanya katekumenat. Itu ya. Nah nanti di dalam masa itu lalu nanti diakhiri dengan namanya perayaan Ekaristi untuk pemilihan bahwa mereka akan dibaptis, calon baptis. Itu jadi perlu mengikuti ini itu ya. Lalu setelah dibaptis lalu ada masa mistagogi misalnya dan lain sebagainya. Nah ini yang sangat penting diikuti. Maka di dalam gereja Katolik itu ya tidak mungkin juga ada kristianisasi karena 1 tahun kan? Iya. Oh itu 1 tahun ya? 1 tahun itu ya. Proses jadi itu prosesnya ya 1 tahun tapi atau minimal 50 jam mengikuti pelajaran itu kalau dalam ini buku ini ya, ketentuan pastoral keuskupan Regio Jawa ya. Tapi sebenarnya adalah baiknya 1 tahun ya mengikuti 50 jam ya memang sih kalau seminggu 1 kali 1 jam ya kurang lebih 1 tahun. Ya 1 tahunnya itu. Ya itu. Dan harus teruji mereka di dalam kehidupan Kristiani. Jadi katekumenat itu kan sebenarnya kan apa? Mereka diajari pokok-pokok iman Kristen Katolik dan apa kewajiban-kewajiban seorang Kristen Katolik dan juga apa ajaran moral dari gereja Katolik kan begitu. Jadi mereka diajari untuk itu. Lalu apa juga yang menjadi pokok-pokok doa atau doa-doa pokok di dalam gereja Katolik. Syahadat, Bapa Kami, lalu doa Salam Maria, itu kemuliaan dan sebagainya itu. Perlu dipelajari semua. Apa itu sakramen, mengapa 7 itu ya. Semua itu diberi penjelasan juga. Nah, nanti mereka juga ketika mereka sudah katekumenat, maka mereka ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Jadi tidak pasif saja begitu, tidak hanya juga pelajaran saja, tapi mereka sudah seperti orang Katolik itu hanya karena belum dibaptis saja. Jadi itu Pastor. Dan untuk menyatakan kehendak itu gimana Pastor? Apa cukup lisan saja atau harus tertulis? Nah, di beberapa keuskupan itu memang dinyatakan bahwa ya cukup dengan lisan saja. Ya. Ini kan berkaitan dengan cara untuk menyampaikan kehendak. Tapi juga ada yang meminta supaya tertulis. Itu tidak menjadi hal yang prinsipil. Tapi yang penting adalah dia menyampaikan kehendaknya bahwa dia mau dibaptis. Jadi itu yang sangat penting. Ya. Karena kita harus mengingat kanon yang lain. 748 paragraf kedua. Tidak boleh seorang pun memaksakan orang lain untuk memeluk agama Katolik kalau bertentangan dengan hati nuraninya. Maka mereka yang sudah dewasa mau dibaptis dalam gereja Katolik, dia harus menyatakan bahwa saya mau. Jadi kalau tidak mau menyatakan, dia tidak menyatakan ya berarti kan ada pemaksaan. Pemaksaan itu. Maka proses 1 tahun ini untuk melihat itu juga. Ya itu pasti. Ya kalau saya tangkap ya Pak Siri, berarti kan untuk yang ini kan usia 7 tahun. Anaknya berarti mungkin baru SD kelas 1 ya. Atau kelas 2. Lalu dia baru mulai bisa menyatakan bahwa dia ingin dibaptis seperti itu. Tapi kalau orang tuanya dua-duanya memang Katolik, kan rasanya lebih baik waktu dia bayi saja kan, jadi tidak usah ikut proses ini kan? Ya benar. Jadi memang itu yang kita sayangkan. Saya pernah punya pengalaman. Kan? Saya mendampingi katekumenat, lalu saya tanya, kenapa Kak? Udah kuliah dia waktu itu. Lalu saya tanya, emangnya kamu berasal dari bapak dan ibu yang menikah beda agama? Enggak Romo, dua-duanya Katolik. Terus gimana dong? Ya itu Romo, saya tanya kenapa? Yang mereka bilang, ya supaya kamu nanti pilih sendiri agama apa. Nah ini kan apa tidak sesuai tidak sesuai ya dengan ajaran kita ya. Jadi mestinya sejak bayi supaya tidak repot-repot mengikuti katekumenat yang 1 tahun itu. Iya betul itu. Ya itu. Jadi sebetulnya sih memang kalau misalnya nih saya dari keluarga yang bukan Katolik, terus tiba-tiba saya sekolah di Katolik, lalu saya tertarik untuk menjadi seorang Katolik. Nah itu mungkin cocok untuk baptis dewasa kan. Tapi kalau dari awalnya memang orang tua saya Katolik lalu baru ikut ini kan kayaknya kesian banget gitu. Kasian banget. Anak itu ditelantarkan ya. Di dalam iman itu.
Iya, betul, Kasihan kan? betul. Dan pada akhirnya anak itu ya mau Katolik juga kan. Iya, betul. Iya, Ya itu. apalagi dia di lingkungan keluarga yang Katolik, Ya, sekolahnya juga dari TK-nya juga di Katolik Katolik, gitu ya. lalu SD Katolik, SMP-nya disuruh baptis ya buat apa gitu ya? Kenapa kan Dari dulu. dari dulu? Ya Iya, itu, betul benar, gitu. itu. Nah, sekarang kalau misalnya Pastor dia sudah selesai nih lalu dibaptis. Nah, kemudian ini kan udah berarti beres kan? Tapi kalau misalnya nih dia ketika katakanlah SMP atau SMA dia gerejanya gereja Protestan misalnya begitu. Dan dia sudah dibaptis Dalam gereja Protestan. dalam gereja Protestan. Tapi kemudian tiba-tiba dia ingin menjadi Katolik. Apakah dia akan dibaptis lagi, Pastor? Nah, begini, kalau seandainya baptisannya di dalam gereja Protestan itu dilangsungkan secara sah dan diakui oleh gereja Katolik, maka sebenarnya tidak perlu dibaptis lagi di dalam gereja Katolik, tetapi diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Nah, pertanyaannya, apa sih baptisan yang sah dan diakui oleh gereja Katolik? Nah, baptisan yang sah dan diakui oleh gereja Katolik itu adalah baptisan yang forma itu kata-kata. Nah, kata-kata itu adalah berdimensi trinitaris ya. Misalnya saya lalu nama baptis, membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu formanya, itu kata-katanya. Lalu materianya adalah air yang murni. Lalu cara untuk membaptis itu adalah entah kucurkan di dahi, di kepala, atau ditenggelamkan. Nah, berarti satu-satu, bukan dipercikin itu ya, karena ada gereja tertentu yang membaptis tapi berjejer 10 orang misalnya. Cuma gitu saya aja. membaptis kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu kan itu nggak sah itu ya. Nah, umumnya baptisan yang kita akui dalam gereja Katolik adalah gereja-gereja yang berada di bawah PGI, Persekutuan Gereja di Indonesia. Itu PGI, itu umumnya begitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka juga yang sudah pernah dibaptis dan baptisannya itu diakui dan akan diterima di dalam gereja Katolik, tetap juga ikut katekumenat. Oh, nggak bisa semerta-merta ya? Nggak bisa. Mengapa? Karena mereka juga harus tahu apa yang menjadi ajaran pokok dari gereja Katolik, karena berbeda. Misalnya soal sakramen saja berbeda kita. Gereja Katolik 7. Kadang-kadang Protestan 1 atau 2. Ya itu ada perbedaan mengenai teologi sakramen itu ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana juga menafsirkan kitab suci. Dan kitab suci kita juga berbeda. Itu karena kita kan Katolik punya yang namanya Deuterokanonika. Umumnya Protestan tidak punya. Dan banyak hal lain yang perlu dipelajari mengenai moral itu ya. Mengenai ajaran resmi gereja, magisterium gereja itu ya, yang diturunkan turun-temurun oleh paus atau oleh bapak-bapak konsili misalnya. Nah, itu Pak Steve. Jadi tetap saja proses prosedur untuk 1 tahun itu harus diikutin ya berarti ya. Memang ini di beberapa keuskupan itu tetap 1 tahun. Tetapi di keuskupan tertentu itu diperbolehkan hanya 6 bulan. Bagi mereka yang Protestan ini. Saya punya buku ini bagi mereka yang menjadi umat di Keuskupan Agung Medan. Ini bagus sekali buku ini. Namanya KPRP, Ketentuan Pelaksanaan Reksa Pastoral Keuskupan Agung Medan. Nah, ini salah satu bunyinya itu berkaitan dengan katekumenat bagi mereka yang tadinya Protestan, sudah dibaptis, lalu diterima secara resmi dalam gereja Katolik 6 bulan prosesnya. Tentu saja pelajaran ini harus tercapai juga, walaupun 6 bulan, tapi kalau tidak tercapai ya tidak juga, itu tetap dicapai juga apa yang menjadi pelajaran selama katekumenat. Dan nanti bagaimana itu Pastor, kan kalau dibaptis secara Katolik kan ada pengucuran air dan sebagainya. Kalau yang cuma dari Protestan ke Katolik itu pengesahannya gimana? Biasanya itu penerimaan resmi itu lalu dia mengucapkan syahadat. Mengucapkan syahadat. Syahadat aku percaya itu. Lalu juga bersama dengan teman-teman yang lain itu juga ada janji bahwa dia akan setia di dalam iman gereja Katolik gitu ya, bahwa dia tidak meninggalkan iman Katolik, lalu tidak juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Katolik, lalu memberikan kesaksian
mengenai iman Katolik dan bergabung di dalam gereja Katolik. Nah itu. Nah, terus untuk menjadi seorang Katolik juga tidak perlu itu, Pastor, kalau mau dibaptis akte misalnya perkawinan orang tua segala itu perlu nggak, Pastor? Nah kalau baptisan dewasa sebenarnya kan nggak perlu juga itu. Nggak perlu ya, karena sudah berkehendak bebas kan? Karena dia sudah dewasa. Iya, udah dewasa. Dia sudah sui kompos, sudah bertanggung jawab pada tindakannya. Maka tadi dalam kanon 865 itu harus dia menyatakan kehendaknya. Nah memang harus kita akui di dalam baptis dewasa itu ada beberapa baptis bayi, ya, ada beberapa paroki yang melebihi hukum gereja. Melebihi hukum gereja. Hukum gereja. Karena seperti tadi kan di dalam kanon 868. Iya. Persyaratannya sangat sederhana. Ya. Supaya licit, bukan supaya sah. Iya. Orang tua hendaknya menyetujui bayinya dibaptis. Bisa dua-duanya, bisa hanya satu. Nah, sekarang ini orang tuanya mau membaptiskan bayinya. Dan mau juga mendidik bayinya ini secara Katolik. Nah, kita berdosa kalau seandainya kita menghambat itu. Mengapa? Karena anak itu mau dimasukkan di dalam pintu sakramen-sakramen dan juga pintu keselamatan dan dilahirkan kembali menjadi anak Allah, tapi dihambat oleh administrasi ini. Ya, mestinya kan tidak perlu juga. Maka harus bijaksana pastor-pastor di paroki ya, supaya memberitahu juga kepada para sekretaris ini di paroki supaya tidak melebihi hukum gereja. Nah itu pasti itu ya. Tapi kalau gini berarti, Pastor, kalau misalnya nih saya bukan Katolik, istri saya juga bukan Katolik, lalu saya membawa anak saya untuk dibaptis, boleh gitu, Pastor? Maka di dalam kanon 868 tadi, maka harus dipastikan juga bahwa bayi ini akan dididik di dalam gereja Katolik secara Katolik. Maka suasana keluarga ini juga perlu dilihat. Ya, kalau seandainya tidak memungkinkan bahwa bayi ini akan dididik secara Katolik, maka baptisan ini perlu ditunda dulu. Ya, kan yang sering terjadi adalah orang tuanya bukan Katolik misalnya, tapi diasuh oleh orang lain yang Katolik. Nah, itu memungkinkan. Mengapa? Karena diasuh oleh orang yang Katolik. Nah, itu kan memungkinkan juga. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, kalau untuk baptis itu kan ada wali baptis kan ya. Nah, siapa itu yang bisa menjadi wali baptis? Nah, ini teman-teman kita perlu sekali membaca kanon 874 ya di dalam kitab hukum kanonik itu ya. Nah, begini ya singkatnya. Jadi yang bisa wali baptis itu adalah ditunjuk sendiri kalau baptisan dewasa oleh yang bersangkutan atau calon baptisan dewasa itu ditunjuk. Kalau seandainya dia tidak tunjuk, maka yang menunjuk ini adalah pastor paroki. Ya. Lalu wali baptis itu juga mesti sudah genap berusia 16 tahun. Ya, ada syaratnya. Dan bisa menjadi teladan iman. Dan bisa memberi kesaksian mengenai iman kekatolikannya. Lalu bukan orang tua dari calon baptis ini. Malah orang tua tidak boleh? Tidak boleh. Karena kan wali baptis itu kan membantu orang tua sebenarnya. Supaya nanti yang dibaptisi itu bisa menghidupi iman kekatolikan. Ya, di mana dia dibaptis itu ya. Sementara kalau baptisan bayi, maka yang menunjuk wali baptis itu adalah orang tua dari bayi. Kalau seandainya orang tua itu tidak mau menunjuk lalu menyerahkan itu ke pastor paroki, maka pastor paroki lah yang menentukan itu. Nah, lalu di dalam kanon 873 itu ya dikatakan bahwa wali baptis itu bisa hanya satu. Misalnya hanya laki-laki saja. Bisa itu. Bisa. Atau bisa hanya perempuan saja. Bisa. Atau bisa laki-laki dan perempuan kan begitu boleh begitu. Nah, maka ini yang perlu dilihat. Nah, tapi mereka harus Katolik. Dan ini juga yang perlu. Mengapa harus Katolik? Mengapa harus beragama Katolik? Karena mereka punya tanggung jawab untuk mendampingi mereka yang dibaptis ini supaya mengimani ya iman kekatolikan di mana mereka barusan dibaptis di dalam kekatolik itu, dalam gereja Katolik itu. Jadi itu tidak mungkin dong
mendampingi seseorang yang sudah Katolik, dibaptis Katolik, kalau dia tidak mengimani itu. Karena sekali lagi bagi kita, pendidikan kekatolikan itu tidak hanya pelajaran baca buku lalu menyampaikan transfer kepada orang lain, tapi dengan kesaksian hidup, dengan pengalaman hidup, dengan keteladanan hidup. Nah itu yang sangat penting. Ya saya malah terkesannya selama ini itu saya berpikirnya kalau wali baptis itu harus sepasang, laki-laki dan perempuan. Sebetulnya nggak usah ya berarti ya? Tidak harus lah. Tidak harus ya? Tapi itu kalau sepasang itu baik. Oh sepasang itu baik. Ya supaya. Dan tidak usah juga suami istri sebetulnya? Tidak harus. Tidak harus. Di paroki saya di Polonias hampir selalu itu sebagian besar bukan suami istri kok. Ya yang penting nanti satu laki-laki, satu ibu itu. Dan si wali baptis itu harusnya mengenal si yang dibaptis kan? Iya. Karena itu tadi makanya ada tugas itu ya, tugas pendampingan mendampingi itu. Bahkan mendampingi sebelum dibaptis. Jadi sejak misalnya kalau dia baptis dewasa, sejak katekumenat itu dia mendampingi juga. Dan juga nanti kalau dalam persiapan baptis bayi, lalu kan orang tuanya kan dipersiapkan tuh, dibekali juga supaya tahu tanggung jawab kepada anak bayinya itu ya. Lalu apa itu makna baptisan itu ya, supaya mereka tahu. Nah itu didampingi juga oleh harusnya wali baptis itu, bapak dan ibu baptis. Itu nggak main-main lah artinya. Nggak main-main itu sebagai wali baptis itu ya. Iya betul. Nah itu. Ya karena kadang-kala gini Pastor, ada juga kan yang ya, apalagi kalau yang ditunjuk oleh pastor paroki gitu misalnya. Bapak A dan Ibu B itu misalnya bayinya yang dibaptis itu ada 12 orang ya. Udah satu orang itu aja yang jadi. Tapi setelah itu juga orang tuanya tidak kenal gitu loh dengan 2 orang itu, gimana nih Pastor kalau kayak gitu? Nah memang sebaiknya sih tidak begitu. Karena harus disadari tadi bahwa tugas dari wali baptis itu penting loh. Karena mereka mendampingi calon baptis ini tidak hanya sebelum dibaptis, tapi setelah. Itu ya. Maka juga mereka yang dipilih sebagai bapak dan ibu baptis ada mereka yang bisa diteladani di dalam iman. Kalau mereka yang menikah berarti setia di dalam perkawinan, lalu berpartisipasi aktif di dalam gereja itu ya. Jadi sehingga anak itu yang dibaptis tahu bahwa bapak dan ibu baptis saya itu bisa menjadi contoh. Itu yang dia ikuti. Jadi idealnya sih si anak bisa terus ada hubungan ya. Iya. Terus misalnya dia sering datang, kalau misalnya dia ada masalah bisa curhat. Iya, bisa curhat. Seperti orang tua asuh lah, seperti begitu ya harusnya ya. Iya, benar. Maka sebenarnya walaupun belum biasa ya, tapi harus dibiasakan. Ya sekali-sekali lah ada pembekalan bagi mereka yang menjadi wali baptis. Supaya mereka tahu apa yang menjadi tugas mereka. Harus diingat sebelum dibaptis mereka mendampingi, setelah dibaptis mereka juga masih mendampingi. Ya juga ikut mendoakan, ikut menguatkan dan mengenal mereka juga. Iya, jadi tahu kan perkembangannya. Ini dulu waktu bayi aku yang menjadi wali, sekarang udah SD bagaimana, SMP bagaimana kan? Itu. Nah, iya, betul. Jadi idealnya sih memang harusnya satu bayi itu satu wali ya, jangan idealnya satu orang yang semua bayi itu lagi terus sambil udah nggak ingat lagi siapa dia. Dan tidak sanggup juga dia kan? Misalnya kalau ada 10 orang, bagaimana dia memperhatikan betul. Iman dari mereka yang baru dibaptis itu? Kan nggak mungkin juga. Jadi ini bedanya dengan saksi perkawinan ya? Iya, itu bedanya. Nah, kalau saksi perkawinan sebenarnya kan tidak harus Katolik. Iya. Tidak harus Katolik. Dan tidak ada lagi tanggung jawab setelah menikah kan? Tidak ada. Mengapa? Karena itu kan sebagai bukti bahwa ada forma publika dari peneguhan perkawinan itu. Jadi ada tata peneguhan publik dari perkawinan itu. Jadi selain ada tata peneguhan kanonik, forma kanonika, tapi juga ada tata peneguhan secara publik. Ada orang di situ, ada yang menyaksikan. Itu dalam perkawinan. Iya. Nah itu. Oke, jadi ya ini juga harusnya bisa lebih menjelaskan ya bahwa untuk proses pembaptisan itu wali baptis itu juga mempunyai peranan yang penting dan tidak hanya sekedar ya seakan-akan hanya sebagai persyaratan lah harus ada kan seperti itu kan? Iya. Ya baiknya sih jangan hanya formalitas lah. Iya. Tapi ini sungguh-sungguh dipikirkan, ya dipersiapkan juga. Karena ini sebenarnya
eh, bagian kerjasama di dalam gereja ya, bahwa keluarga atau umat lain ikut serta untuk menumbuhkan iman yang baru dibaptis. Iya. Atau iman dari orang tua yang bayinya baru dibaptis. Kan itu yang sangat penting sebenarnya kan. Nah, jadi menurut Pastor, baptis bayi atau baptis dewasa nih yang lebih harus utama? Dua-duanya sih. Mengapa dua-duanya? Karena kalau baptis bayi ini harusnya keluarga-keluarga Katolik mesti membaptis anaknya sejak bayi. Itu harus itu. Karena bapak dan ibu yang tidak membaptiskan bayinya sejak bayi itu sebenarnya berdosa loh di hadapan Allah. Mengapa? Karena bapak dan ibu menghambat anak itu menerima sakramen yang lain yang harusnya menjadi haknya. Seperti tadi kalau dalam sakarat maut, lalu tidak bisa menerima sakramen pengurapan. Karena dia belum dibaptis. Lalu juga sakramen-sakramen yang lain. Dan bukan hanya itu juga. Dia yang harusnya dia berhak dilahirkan kembali sebagai anak Allah, tetapi dihambat oleh orang tua karena tidak dibaptis. Nah, sementara baptisan dewasa, mengapa saya bilang penting? Bagi mereka yang tadinya bukan Katolik. Iya, betul. Nah, maka ketika mereka mau masuk Katolik juga kita sambut. Kita persiapkan dengan baik. Apalagi kalau misalnya sungguh-sungguh mereka itu misalnya dari yang bukan Katolik, beragama lain, lalu mau masuk dari hati nuraninya, sungguh-sungguh, ya kita persiapkan. Nah, tapi harus diingat, 1 tahun loh, ya. Iya, betul. 1 tahun atau minimal 6 bulan bagi mereka yang dibaptis di gereja lain yang bukan Katolik. Nah, itu. Ya, karena kondisi sekarang itu, Pastor, kalau yang namanya pembaptisan bayi itu nggak banyak biasanya. Tapi begitu ada baptisan dewasa, itu bisa ratusan orang yang dibaptis. Berarti kan ini nggak mungkin, bukan juga berarti yang tadinya bukan Katolik mau jadi Katolik lebih banyak, tapi mungkin orang tua kurang bertanggung jawab di ketika anaknya masih bayi itu. Tapi sebenarnya mungkin juga karena jarang ada pembahasan yang seperti ini ya. Maka melalui katekese kita yang sederhana ini, barangkali banyak yang menonton dan juga menyampaikan kepada yang lain. Oh, rupanya harus di dalam gereja Katolik sejak bayi anak itu dibaptis. Iya, betul. Karena itu bayangkan mau dijadikan sebagai putra putri Allah loh. Iya, betul. Kenapa harus ditunda-tunda itu? Harus ditunda gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat kanon misalnya, kanon 204. Bagus loh kan. Melalui baptis kita diinkorporasikan dengan Kristus. Diinkorporasikan itu berarti disatu ragakan dengan Kristus. Iya. Kan luar biasa sebenarnya kan. Nah, di dalam kanon 849 melalui baptis ya kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah, lalu juga kita digabungkan menjadi warga gereja. Kan bagus sekali itu sebenarnya kan. Jadi justru sejak bayi ini mestinya mereka sudah dijadikan sebagai warga gereja dan dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah, kan bagus sekali itu sebenarnya. Jadi itu pasti. Oke, Pastor, saya kira mudah-mudahan ini memang betul yang seperti Pastor bilang, katekese ini mudah-mudahan juga banyak disadari oleh sobat-sobat Komsos, supaya sekarang itu jadi berpikirnya lebih baik gitu loh, bahwa baptis bayi itu memang harusnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Mungkin ada closing statement dari Pastor? Nah, closing statement saya begini, Pak Steve ya. Saya optimis bahwa keluarga-keluarga Katolik itu masih berjuang menjadi Katolik dan mengimani apa yang menjadi iman Katolik dan apa yang menjadi ajaran gereja Katolik. Maka berjuanglah untuk membaptiskan bayi-bayi Anda di awal-awal kelahirannya. Mengapa? Karena ini sangat penting bagi anak itu ya, supaya dimasukkan di dalam suasana iman. Dan juga tidak hanya itu, digabungkan di dalam gereja dan dijadikan sebagai putra dan putri Allah sendiri, disaturagakan dengan Kristus. Kita tahu sendiri Kristus adalah sebagai sang penyelamat satu-satunya bagi kita. Yohanes bab 14 ayat 6. Jadi itu. Oke, terima kasih Pastor Faustinus. Sobat Komsos, demikianlah perbincangan asik kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam bisik berikutnya. Salam. Terima kasih.